Kesempatan ini kita akan menuju ke surah ke-39. Kita akan kaji di bawah judul Fabashir Ibad. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, menghayati pesan-pesannya, kita akan termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang mendapatkan kabar gembira dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa, kita akan mulai pembahasan di bawah judul Fabashir Ibad ini dengan melihat arti dan makna. Kata-kata Fabashir Ibad terdapat di surah 39 surah Az-Zumar ayat 17. Yang lengkapnya berbunyi, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Bashir Ibad merupakan kata penutup dari ayat 17. Arti dari Fabashir Ibad judul ini adalah, maka berilah kabar gembira kepada abdi-abdiku. Mari kita lihat terjemahan lengkap dari ayat itu, silakan. Surah 39 ayat 17. 39. Ya, 39 surah Az-Zumar ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Tunggu dulu. Surahnya surah 39. Kalau tadi itu Orang-orang surah 29 ya. orang-orang yang menjauhi taugut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah. Bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Berilah kabar gembira, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Itulah arti dari Fabashir Ibad, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kabar gembira. Makna di balik Fabashir Ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar kita berusaha menjadi abdi Allah yang mendapat kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Itu judulnya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya, berusahalah menjadi abdi Allah yang pantas mendapatkan kabar gembira. Bagaimana caranya? Jadilah abdi Allah yang beriman dan bertakwa. Begitu sederhananya. Kalau ingin kita mendapatkan kabar gembira dunia akhirat, syaratnya adalah beriman, bertakwa. Seperti dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 16, silakan. Lahum min fawqihim wulalum dan nari wa min tahtihim wulal. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang sediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Jadilah abdi Allah, bertakwa. Kalau tidak, kalian akan terancam dengan bahaya demi bahaya semenjak meninggal dunia sampai berbangkit nanti. Tapi orang-orang beriman bertakwa, mau meninggal dunia, malaikat turun. Jangan takut. Kalau orang itu laki-laki, bapak jangan takut. Kira-kira begitu. Mau meninggal, malaikat datang mengatakan, jangan takut. Bapak mendapat kabar gembira.
setelah dunia ditinggalkan, akan kami antar ke taman surga. Seperti dikatakan di surah 10 ayat 62. Surah 10, surah Yunus alaihi salam ayat 62 mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Mereka termasuk dalam kategori wali-wali Allah. Lanjut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Beriman dan bertakwa. Jadilah hamba Allah, abdi Allah yang beriman bertakwa, agar mendapatkan kabar gembira dunia dan akhirat saat meninggal dunia sampai nanti berada di akhirat. Lanjut. Lahumul busyra. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Orang-orang beriman menjaga imannya sampai mati. Saat meninggal dunia ini malaikat turun. Jangan takut. Seperti dikatakan di surah 43, di surah 41 ayat 30. Di malaikat turun langsung ketika akan meninggal dunia. Jangan takut. Dalam penyeberangan dunia akhirat ini tidak perlu takut. Surah 41 ayat 30. Innalladzina qalu Rabbuna Allah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itulah dia. Fabashir ibad. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kematian pasti akan tiba. Kita tidak perlu menghindar. Dia hanya perlu dihadapi. Kabar gembira akan datang kepada orang-orang yang mempersiapkan dirinya menyambut kematian itu. Karena kematian adalah kelepasan. Kematian itu gerbang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kabar gembira itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itulah arti dan makna di bawah judul Fabashir Ibad. Mari kita lihat hubungannya dengan judul di surah yang lalu, yaitu La tattabi'il hawa. Bila judul yang lalu yang terdapat di surah 38 menjelaskan tentang hawa. Hawa itu keinginan duniawi. Dalam pembahasan terakhir kita telah diingatkan jangan tuhankan hawa. Atau bahasa kita sudah menjadi kata hawa nafsu. Jangan menjadi budak hawa nafsu. Jangan tuhankan hawa nafsu. Itu telah kita bahas. Maka judul sekarang mengingatkan hawa nafsu dapat membuat manusia lupa menjadi hamba Allah yang baik. Jadi gara-gara hawa nafsu, mempeturkan hawa nafsu, manusia tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Maunya yang enak saja. Jadi hawa nafsu itu urusannya yang enak. Sedangkan syariat Allah menjadi abdi Allah yang baik, itu banyak nggak enaknya. Kata hawa nafsu tidur aja sampai jam 8 pagi. Sedangkan kalau menjadi abdi Allah yang baik, bangun. Ini waktu subuh. Hawa nafsu mengatakan peduli amat sama aturan, langgar saja. Yang penting kenyang, yang penting tenang.
Sedangkan abdi Allah yang baik tahu bahwa ada aturan-aturan, ada syariat. Abdi-abdi Allah yang mendapat kabar gembira adalah abdi Allah yang mematuhi syariat. Dan syariat itu diajarkan oleh para nabi. Seperti dikatakan di surat 45, pada surat 45 dikatakan begini, ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau tahu, tidak peduli dengan aturan Allah, mengikuti kesenangannya saja. Hati-hati, dia tidak mendapatkan kabar gembira. Na'udzubillah min dzalik. Dia mungkin terlihat baik, amalnya banyak, tapi tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang tidak mematuhi, mengikuti aturan Allah. Seperti dikatakan di surah 25, surah Al-Furqan. Pada surah 25, surah Al-Furqan dikatakan begini. Yauma yarawunal ayat 22. Yauma yarawunal malaikata la bushra yawma Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijran mahjuro. Hijrah mahjur itu artinya apa yang kita melihat, apa yang telah kita lakukan, rupanya nggak ada artinya sekarang ini. Nggak ada artinya. Tidak membawa kabar gembira. Kita punya harta yang baik, telah tinggal di dunia. Kita punya kedudukan yang hebat, itu nggak berarti lagi. Sekarang bukan alam dunia, sekarang alam akhirat. Tidak berguna apa mereka lakukan. Mereka mungkin di dunia pernah buat baik, tapi tidak mematuhi aturan Allah, tidak menjadi abdi Allah yang beriman bertakwa. Akhirnya apapun kebaikan mereka lakukan hilang, seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal bagaikan debu yang berterbangan. Baik begini, tapi di sana karena mereka bukan abdi Allah yang sejati, tidak beriman, tidak bertakwa, perbuatan baik yang berupa balasan kebaikan menjadi hijrah mahjuro, bagaikan debu yang diterpa oleh angin, sia-sia belaka. Nauzubillah min dzalik. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Tegasnya, jangan menjadi budak hawa nafsu. Jangan hidup sesuka hati kita saja. Hidup ini ada aturan. Kita khalifah, mandataris Allah. Diturunkan ke dunia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Kita diciptakan untuk mengabdi, menjadi abdi Allah sejati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu jadilah abdi Allah sejati sehingga kita berhak mendapatkan kabar gembira dunia dan akhirat. Sampailah kita kepada bahagian yang ketiga. Pesan-pesan menjadi abdi Allah yang mendapatkan kabar gembira. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Tadi telah disebutkan gambaran umumnya. Abdi Allah yang berhak mendapat kabar gembira itu
ala abdi Allah yang beriman dan bertakwa. Bagaimana prakteknya secara nyata? Lakukan ini, bila ini kita lakukan, berarti kita abdi Allah yang beriman dan bertakwa, dan kita berhak mendapatkan kabar gembira yang Allah janjikan. Kita ambil 3 pesan penting melalui surat 39 ini. Abdi Allah yang dapat kabar gembira itu, pertama adalah abdi Allah yang ikhlas. Ikhlas. Itu nomor 1. Semua perbuatan tergantung ikhlasnya. Jadi bukan banyaknya, keikhlasan. Arti ikhlas itu melakukan apa yang dilakukan semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada maksud yang lain. Dia hanya mengabdi kepada Allah satu-satunya yang diharapkannya adalah ridho Allah. Makanya ada ungkapan ilahi, anta maqsudi waridoka matludi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Waridoka, ridomu. Itulah yang kucari. Itu tentang keikhlasan ini ditekankan berkali-kali di surat 39. Mari kita mulai dengan melihat ayat keduanya. Inna anzalna kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ikhlaslah dalam beragama ini. Harapkan ridho Allah semata. Jangan mengikuti keinginan. Jangan mengharapkan yang lain. Bahkan mengabdi kepada Allah satu-satunya. Jangan sampai tercemar dengan menyembah hal-hal yang suci dan menyetarakannya dengan Allah. Hati-hati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jangan sampai menyimpang. Jadi murni satu-satunya yang kita sembah, yang kita harapkan Allah. Jangan mengambil tandingan. Kenapa datang ke kuburan ini minta berkah, itu hati-hati. Keberkahan kuburan itu adalah bila mengingatkan kita bahwa kita kan seperti orang di kuburan itu. Bukan mengharap berkah, minta sesuatu, hati-hati. Orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Tapi pakai perantara itu menghilangkan keikhlasan. Sehingga diingatkan di ayat selanjutnya. Ala lillahi dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ayat ketiganya, Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Dia berkata, kami tidak menyembah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang ingkar. hati-hati. Jangan terjebak. Allah satu-satunya. Dan ini akan mendapatkan tantangan yang banyak. Kita bukan tidak boleh menghormati orang-orang alim, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang kita lihat tadi punya kemampuan, punya pengetahuan luas tentang agama. Itu tidak salah. Menghormati disuruh. Tapi jangan sampai menggantungkan harapan kepada mereka. Ini saya akan dekati Pak Kiai ini. Lalu kita mengabdi setulusnya untuk dia dengan harapan dia akan menolong kita di hadapan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Ada ukurannya. Menghormati. Beda dengan mengkultuskan. Mengkultuskan itu fokus kepada orang dikultuskan.
Ah, sama Allah gampang lah, pokoknya dekati saja si Anu. Hati-hati itu. Nanti akan kecewa. Seperti dikatakan tentang bawah hati-hati. Dikatakan di surat 6 ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dia menyingsingkan pagi. Tuh, itu Eh, 95, 94-nya. 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersertamu, dan kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antar kamu dan telah lenyap bagi kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Kita sangka dia dapat membantu kita. Dan itu kabar buruknya. Banyak malah orang-orang mengaku punya kekuatan seperti itu. Nanti, nanti pas mau mati sebut namaku 3 kali. Nanti kalau mati bilang aja salam dari si Anu. Itu hati-hati. Hati-hati. Dia seakan-akan menyuruh agar menyembahnya. Dan kata Allah, enggak mungkin orang itu orang benar. Hati-hati dengan begitu. Seperti dikatakan di surah 3 ayat 79. Banyak oknum-oknum yang tadi menggunakan ketidaktahuan masyarakat, orang-orang awam untuk mengambil keuntungan. Menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Hati-hati. Untuk mendapatkan kabar gembira, bergantunglah kepada Allah. Allahus Samad. Hanya kepada Allah kita mengabdi. Yang lain adalah abdinya, setara dengan kita. Tentulah mereka punya kemuliaan, tapi bukan semata, bukan gara-gara kekuatan itu langsung menggantungkan harapan pada mereka. Mereka adalah teman. Mereka adalah orang-orang bersama dengan kita untuk mengabdi kepada Allah. Jangan alihkan pengabdian kepada selain Allah. Sekali lagi kabar buruknya, ada orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang awam, memanipulasi sehingga berubah tujuan mengabdi kepada Allah dengan mengkultuskan hal-hal yang suci yang palsu. Seperti dikatakan di surah 3 ayat 79. Maka nabi basyarin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwwah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Tak usah sembah Allah pun gak apa-apa, yang penting dekat denganku. Hati-hati. Kalau orang itu benar, dia akan ingatkan, jadilah abdi Allah yang sejati. Bagaimana caranya? Pelajari kitab suci. Jadi indikasi orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang menipu, manipulasi masyarakat sehingga melenceng tidak menjadi abdi Allah adalah menjauhkan orang itu dari Al-Quran. Hati-hati. Apa saja, siapa saja yang menghalangi manusia dari memperhatikan Al-Quran dengan baik, itu hati-hati. Karena bisa menyesatkan dan menghalangi kita menjadi abdi Allah sejati. Apalagi kalau terang-terangan itu menyimpang. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaika. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh
kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Lagi menyuruh untuk mengabdi kepada Nabi. Sembah Nabi itu, dia setara dengan Tuhan. Sembah malaikat, itu saja pun tidak boleh, apalagi sembah itu kiai. Jadi hati-hati. Jangan nodai pengabdian kita kepada Allah dengan mengkultuskan hal selain Allah. Itulah sebabnya rahasia solawat itu. Kenapa kita solawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu doa. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad anugerah yang besar. Kira-kira begitu, Kita minta pada Allah memberi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah orang terbaik. Tapi kita doakan. Allahumma sholli untuk apa? Supaya kita sadar. Bahkan selain Muhammad, kita doakan. Bukan malah kita minta kepada orang di bawah, jauh di bawah level Muhammad untuk menolong kita. Kita malah mendoakan Muhammad. Allahumma sholli supaya kita jangan menuhankan beliau. Padahal beliau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad. Kita doa kepada Allah. Dan itu merupakan kewajiban, rukun dalam sholat kita. Mengucapkan salawat. Supaya apa sekali lagi? Supaya jangan menuhankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti terjadi sejak dulu. Dan tetap terjadi seperti itu dalam bentuk yang lain. Yaitu menyembah orang-orang dianggap suci. Bahkan orang tersuci sekalipun Muhammad SAW tidak boleh kita Tuhan. Itulah dia pesan pertama untuk menjadi abdi Allah sejati. Ikhlaslah dalam beribadah. Arti ikhlas itu satu-satunya yang kita sembah adalah Allah. Itu makanya surah Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu-satunya yang kusembah. Allahu samad. Allah tempatku bergantung. Jangan sampai menggantungkan harapan. Jangan sampai menjadi abdi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk lain dari ikhlas itu adalah kita melakukan ibadah untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ada juga orang yang mengabdi kepada Allah, seakan-akan mengabdi kepada Allah, tapi yang diharapkannya bukan ridho Allah. Yang diharapkannya adalah dunia. Itu bukan mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada hawa. Pengennya begitu. Nah, itu secara jelas dicontohkan Allah di surah 76. Contoh orang yang tadi sepertinya orang baik, tapi tidak ikhlas. Secara tegas dicontohkan supaya kita dapat belajar dari itu di surat 76. Surah Al-Insan. Ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Memberi makan itu suatu yang sangat berharga, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan. Lanjut. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Hati-hati ketika memberi makanan sebagai suatu bentuk amal soleh yang Allah hargai. Jaga niat. Jangan mengharapkan balasan. Jangan harapkan terima kasih. Itu orang sudah dikasih tiap hari, nggak tahu terima kasih. Jangan katakan itu. Itu mencemari keikhlasan. Kita beri bantuan. Suatu ketika orang itu nggak membantu kita. Itu orang itu nggak tahu terima kasih. Udah dibantu, pas kita butuh nggak bantu lagi. Jangan begitu. Lakukan kebaikan karena Allah. Tidak karena mengharapkan bantuan suatu ketika. Tidak perlu terima kasih. Orang beginilah yang mendapat kabar gembira. Kalau kita memberikan suatu kebaikan, tapi berharap terima kasih, balasan, mukanya masam. Lanjut.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Silakan. Sungguh kami takut akan azab pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Lanjut. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, itulah dia. Bila kita ingin mendapatkan berita gembira, tidak bermuka masam, maka mengabdilah kepada Allah dengan ikhlas. Itu satu. Yang kedua menjadi abdi Allah yang sejati, jauhi hal-hal yang tidak baik. Jauhi. Apa contohnya? Mendengar berita-berita nggak baik. Sekarang itu berita-berita yang nggak baik sudah banyak jalurnya. Di HP ini, di mana-mana. Berseliweran berita-berita yang nggak bagus. Hati-hati. Jauhi lingkungan atmosferik yang membuat kita menjadi rusak. Zahir dan batin. Hindari. Seperti dikatakan di surat 39. Tadi telah kita baca ayat 17-nya. Baca sekali lagi. 39, 17 tempat judul kita berada. Walladzina jtanabut taghut. Silakan. Orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah. Bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Bagaimana caranya mendapat kabar gembira? Menjaga supaya terhindar dari suasana yang nggak baik. Contohnya ini, lanjut. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi jangan masuk ke lingkungan di mana Quran juga yang dikaji seakan-akan lingkungan yang baik, tapi rupanya yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang merendahkan Al-Quran. Hati-hati. Telah hindari orang itu. Kalau mereka bicara agama, tapi ujungnya menghina agama, hati-hati lingkungan seperti itu. Jangan sampai ternoda hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang merusak. Oleh karena itu hindari, jauhi tauhid, jauhi hal-hal yang membuat rusak batin kita, membuat hilang keikhlasan kita. Jangan dengarkan berita-berita yang tidak berguna. Jauhi itu. Seperti ditegaskan di surat 28 ayat 55. Ini abdi Allah sejati. Dicontohkan dalam bagaimana dia bergaul. Kita nggak dapat menghindar dari pergaulan. Tapi setidaknya kita dapat mendeteksi hal-hal yang nggak baik dan buat protek perlindungan jangan sampai larut. Mari kita lihat surat 28 ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Salamun alaikum, semua keselamatan tercurah kepadamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jangan bergaul dengan lingkungan yang akan membuat rusak. Itulah makanya dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang membuat kita ingat kepada Allah. Lingkungan yang menyadarkan kita agar kita paham apa makna keberadaan kita di dunia ini. Lingkungan yang mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ikuti itu. Itu makanya fadkhuli fi ibadi. Ayat yang sering kita dengar yang dimulai dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabung dengan abdi Allah yang soleh. Karena bergabung dengan abdi yang soleh akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Mari kita lihat surat 39 ayat 71.
Orang-orang bergaul dengan yang tidak baik, ikut rombongan tidak baik dan diantar ke neraka. Nauzubillah min zalik. Mari kita lihat surat 39 ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Silakan. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar telah datang pada Rasul, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Karena salah milih pergaulan, tidak masuk ke dalam kelompok abdi-abdi Allah yang baik, menjadi terjebak dalam lingkungan yang tidak baik. Masukilah rombongan yang dikatakan di ayat 73-nya. Lanjut. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya dan tinggal selama-lamanya. Itulah dia kabar gembira kepada abdi Allah yang beriman dan bertakwa karena mereka tidak larut dalam pergaulan yang tidak baik. Yang terakhir, untuk menjadi abdi Allah yang pantas mendapat kabar gembira, setelah pertama tadi ikhlas, yang kedua hati-hati dengan pergaulan yang tidak baik, maka yang ketiga adalah segera bertaubat. Segera bertaubat. Orang yang bertobat dengan tulus, sejahat apapun dia di masa lalu, sebesar apapun dosa dilakukan di masa lalu, bila bertobat dengan tulus, dia berhak mendapatkan kabar gembira. Seperti dikatakan di surat 39 ini ayat 53. Pada surat 39 ayat 53, Allah ingatkan, jangan karena kelakuan kita yang jahat di masa lalu kita menjadi kecil hati. Kesempatan masih ada untuk mendapat kabar gembira. Seperti dikatakan di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, karena itu jadilah abdi Allah yang pantas berkabar kabar gembira dengan menjaga keikhlasan, menjaga atmosfer dan lingkungan, dan tetap selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita semua termasuk abdi Allah yang mendapatkan kabar gembira itu. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yakni tanya jawab ya bagi jamaah via offline atau via online yang berada di Zoom yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada yang Yus. Ya, mohon maaf Pak, bertanya yang ketiga tadi inti pesannya apa Pak? Artinya tidak perlu Ya, sedih dengan kelakuan yang telah kita kedengaran perbuat ya. yang lalu sepanjang kita mau melakukan perbaikan. Apa itu yang kira-kira? Halo, apakah suara saya mendengarkan? Oh iya, Pak Baritus, silakan. Ya, yang ketiga, pesan yang ketiga tadi intinya bahwa kita tidak jangan terlalu sedih dengan perbuatan yang telah kita lakukan sepanjang kita eh, kembali lagi kepada jalan yang lurus. Istilahnya itu yang pertama. Yang kedua,
tadi disebutkan di surat Al-Jasiyah mengenai ahwa. Di dalam Al-Jasiyah ayat 23 kalau tidak salah itu berbicara juga mengenai orang yang selalu mendahulukan hawa nafsu keinginannya. Yang disebutkan di dalam ayat itu contoh-contoh yang tidak bagus itu mengenai orang-orang yang sombong seperti kaum Ad, kaum Samud dan Firaun. Nah, itu dikaitkan dengan tadi penjelasan apakah itu apa penjelasan yang elaborasi dari contoh dari surat yang 45 ayat 23 tadi. Terima kasih. Iya, benar Pak. Kalau mau diringkas lagi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya itu, mereka tidak peduli sama Al-Quran. Hmm. Nabi membawa firman Allah. Semua Nabi begitu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka nggak suka diatur pakai itu. Ya, makanya pakai aturan Allah. Seperti dikatakan di surat 40 ayat 23. Bisa tolong dibaca? Surah 40 ayat 23. Jadi orang mengikuti hawa itu identik dengan tidak peduli dengan firman Allah. Itu dapat dilihat di surat 45 ayat 24-nya, tapi kita ambil surat 40 saja ayat 23. 40, 23. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Ya, jadi Nabi dicontohkan dengan Musa membawa ayat-ayat Allah. Semua Nabi membawa. Mereka responnya apa? Lanjut. Ya. Kepada Firaun, Haman, dan Karun, lalu mereka berkata, Musa, itu seorang pesihir dan pendusta. Hmm. Tapi bila terjadi di masa lalu, seperti dilakukan oleh sementara sahabat-sahabat ketika Nabi diutus itu, sebelum menjadi sahabat Nabi, mereka musuh. Khalid bin Walid di perang Uhud itu mengalahkan pasukan Nabi. Dia adalah panglima yang diutus untuk menghancurkan Islam. Dia masih orang kafir, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya menjadi orang yang ternama setelah masuk Islam. Dia bergelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi nggak ada masalah dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Hmm. Yang penting saat kita hidup sekarang ini segera bertobat. Itu rahasia untuk mendapatkan kemuliaan seperti ditegaskan di surah Yasin. Pada surat Yasin dikatakan begini. Ayat 26. Yasin 26. Qila dukhulil jannah. Qala laita qawmi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yasin 26, 27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Ya, jadi kabar, Alhamdulillah. kabar Ya. gembira kepada orang yang taubat karena dia mohon ampun kepada Allah. Ayat sebelumnya, apa dikatakan kepadanya sebagai berita gembira? Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Alangkah baiknya ketika mereka tahu rahasia. Kenapa aku masuk surga? Aku dulu orang jahat. Ya, Kenapa aku masuk surga? Dapat kabar gembira. Karena aku bertobat. Allah mengampuniku. Kira-kira begitu Pak Barizus. ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan para koruptor tobat, Pak. Tidak Hahaha. berpikir. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Sebelum penutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Sahrir, ya, kepadanya kami persilahkan.
Baik, langsung saja kita tutup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang ikut hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita doakan juga guru kita Ustadz Ilhamuddin Qasim. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah Amin. panjangkan umurnya insyaallah. Amin. Ini sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.